Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan sharing terkait dengan tips untuk lolos PKM atau program kreativitas mahasiswa. Jadi sebelum COVID, saya pernah mengisi salah satu kegiatan di salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya terkait dengan program kreativitas mahasiswa atau PKM mahasiswa. Nah, di sesi-sesi tersebut ada pertanyaan bahwa bagaimana sih tips-tips untuk biar proposal PKM kita itu lolos dan didanai oleh Dikti. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips biar proposal mahasiswa yang diajukan di dalam program kreativitas mahasiswa itu bisa lolos dan didanai oleh Dikti. Tapi sebelumnya kita harus merefresh atau mengetahui dulu beberapa jenis dari PKM tersebut. Nah, ini sekedar informasi saja sebenarnya bagi para mahasiswa itu sejak tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya itu sudah mengenal ada beberapa jenis PKM. Nah, tetapi sejak di tahun 2019 itu ada satu jenis PKM yang menurut saya bagus sekali, terutama bagi yang suka dengan video-video. Yang pertama, di dalam program kreativitas mahasiswa itu ada yang disebut dengan PKM penelitian. Kemudian ada PKM penerapan teknologi atau PKMT, ada PKM kewirausahaan, ada PKM karsa cipta, dan PKM pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah merupakan kegiatan dari PKM non-GT. Nah, sedangkan kalau PKM yang GT itu ada 3 jenis. Nah, yang salah satunya di dalam PKM yang 3 jenis ini itu adalah PKM yang terbaru. Yang pertama adalah PKM gagasan tertulis, yang kedua PKM artikel ilmiah, yang ketiga ini adalah PKM GFK atau yang disebut dengan gagasan futuristik konstruktif. Jadi masing-masing PKM ini nanti saya akan jelaskan secara detail per PKM. Namun pada vlog kali ini saya akan menjelaskan tips-tips apa saja sih yang sebenarnya biar PKM kita itu lolos dan didanai oleh Dikti. Tips yang pertama itu idenya harus up to date. Itu dulu, harus up to date. Jadi Anda harus menyiapkan terlebih dahulu ide yang kamu tuangkan di dalam proposal PKM yang kamu akan tulis nantinya. Tentunya ide yang akan dituangkan di dalam proposal PKM ini tidak selalu serta-merta sesuai dengan bidang ilmu yang kita tekuni. Jadi bagaimana proposal atau ide tersebut akan membuat saudara itu enjoy ketika saat menulis. Yang kedua, ini tidak kalah penting, adalah dosen atau pembimbing. Nah, carilah dosen untuk yang mendampingi atau mengarahkan saudara dalam membuat proposal PKM tersebut. Nah, peran dosen di sini sangat penting terhadap ketika membimbing saudara di dalam penulisan proposal PKM. Kemudian ada pedoman penulisan PKM. Nah, ini juga harus saudara pahami betul, di mana di dalam pedoman PKM, penulisan PKM itu Anda harus wajib, istilahnya ya, harus wajib untuk memiliki buku pedoman tersebut. Karena jika kamu tidak mengikuti standar pedoman dalam penulisan proposal PKM, maka sudah dipastikan bahwa PKM saudara itu tidak akan lolos. Jadi setiap step by step di dalam buku pedoman tersebut harus dipatuhi, harus ditaati. Tujuannya adalah untuk mengajarkan saudara untuk lebih disiplin. Jadi aturan-aturan yang ada di dalam pedoman tersebut harus semuanya dipatuhi. Nah, ini kadangkala dianggap sepele oleh saudara atau mahasiswa ketika menulis proposal PKM. Mereka menulis sesuai dengan keinginannya tanpa melihat buku pedoman yang sebenarnya sudah diterbitkan oleh Kemenristek Dikti tersebut. Kemudian tips yang keempat itu adalah teamwork. Nah, di dalam teamwork Anda harus membuat proposal hingga nantinya lolos. Namun yang harus diperhatikan di dalam teamwork di sini adalah salah satu syarat sebenarnya sudah dijelaskan di dalam buku pedoman. Salah satu syaratnya adalah di dalam teamwork tersebut tidak boleh berdiri atau di dalam satu kelompok tersebut hanya satu jurusan saja atau satu prodi saja. Nah, sedangkan di dalam buku pedoman itu sudah dijelaskan bahwa untuk teamworknya sebaiknya harus berbeda jurusan atau berbeda prodi. Nah, jadi kalau misalnya di dalam proposal saudara itu teamworknya adalah merupakan satu prodi dan merupakan teman Anda sekelas, itu sudah dipastikan tidak akan lolos. Jadi
namanya tidak akan lolos sistem administrasi ini. Kemudian tips yang kelima itu harus menulis proposal tentunya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau didanai ataupun lolos, tentunya harus saudara menulis proposal sesuai dengan bidikan proposal PKM yang Anda inginkan. Yang tips yang keenam yang tidak kalah penting adalah referensi PKM yang lolos. Nah, Anda bisa mencari di internet atau googling referensi PKM-PKM yang sudah pernah lolos atau didanai, bahkan sampai yang lolos PIMNAS. Nah, itu penting banget buat saudara, seperti apa sih PKM-PKM yang lolos dan didanai oleh Dikti itu. Jenis PKM-nya macam-macam tentunya. Nah, dari situ itu membuat saudara referensi untuk menulis proposal dari bidikan proposal yang Anda inginkan. Nah, kemudian tips selanjutnya atau tips yang ketujuh adalah kelengkapan berkas. Nah, di dalam kelengkapan berkas ini juga penting. Di dalam penulisan proposal, di dalam buku panduan juga sudah dijelaskan kalau ada berkas-berkas yang harus disiapkan sebagai kelengkapan di dalam penulisan proposal PKM tersebut. Contohnya, misalnya di dalam PKM yang membutuhkan mitra, seperti contohnya PKM pengabdian masyarakat, maka Anda harus patuhi, Anda harus mencari mitra tersebut. Kemudian berkasnya dilampirkan di dalam proposal PKM. Tips yang ke-8 itu cek kembali. Jadi cek kembali itu sebelum kita mengupload di Belmawa, jadi kita periksa dulu keseluruhan dari proposal sebelum kita upload. Mulai dari jenis hurufnya, kemudian jumlah halamannya, kemudian penomorannya apakah sudah benar, kemudian CV-nya apakah sudah ada. Semuanya, kelengkapan berkasnya sebelum diupload itu harus sebaiknya dicek kembali. Kemudian tips yang terakhir atau tips yang ke-9, tentunya setelah proposal sudah dicek dan direvisi dan dianggap sudah baik, maka sebaiknya proposal itu dikirim melalui SIM Belmawa. Nanti biasanya sebagai ketua itu yang akan mendapatkan PIN yang diberikan oleh masing-masing universitas untuk bisa mengupload PKM tersebut. Saya kira itu saja tips dari bagaimana sih biar PKM kita itu lolos. Jadi kalau ada nanti pertanyaan ataupun komentar, bisa komentar di deskripsi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.